Halo semua, welcome to my channel, welcome to the Coding Live part 4. Nah, di video kali ini kita bakal ngelanjutin apa yang udah kita pelajari di part-part sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu kita udah belajar gimana cara ngelocate elemen di dalam sebuah website. Misalnya bisa pakai property tadi di Playwright, bisa pakai CSS ataupun bisa pakai yang namanya itu expand, atau kita bisa juga pakai ngeloketnya via built-in function yang dari Playwright. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang assertion. Nah, assertion itu apa? Jadi, misalnya kita di dalam test case kita punya skenario nih. Nah, yang assertion itu adalah gimana cara kita untuk memastikan apa yang kita tes itu udah benar gitu. Jadi assert gitulah intinya ya. Jadi misalnya kalian ngetes oh, penjumlahan 2 kali 2 misalnya ya, sama dengan 4. Nah, kita udah tahu nih sebenarnya hasilnya 4. Kita pengen nge-assert apakah hasil penjumlahan kita itu benar atau enggak gitu. Nah, jadi di Playwright itu tuh dia juga memprovide function-function bawaan untuk assertion. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kan, biasanya kalau kalau kita ngoding tuh untuk nge-assert, untuk memastikan sesuatu gitu, kita bisa pakai if lah atau pakai apa gitu, pakai logic condition dari codingan. Nah, tapi untuk beberapa assertion di Playwright itu dia udah menciptakan, dia udah nge-provide beberapa function bawaan yang kita tinggal pakai aja gitu. Jadi ada beberapa nih, kalian bisa lihat. Kalau untuk di Playwright ya, itu tuh dia pakai assertionnya itu tuh dia pakai yang awalannya tuh expects. Makanya ketika kita bikin test case, itu tuh dia kayak nge-import expect kan. Jadi ya kita bikin baru dulu aja. Assertion.spec.ts. Terus tadi kita import aja. Kita import ini. Oke. Kita ambil aja, kopas aja ini ya. Nah, jadi di sini itu kalian bisa lihat dia ada beberapa ya, expect itu bisa to be attached. Jadi maksudnya elemennya udah ke attach atau belum. To be checked. Jadi kalau misalnya ada checkbox gitu di page-nya, apakah checkboxnya itu udah dipilih atau belum gitu, ke check. To be disabled. Jadi kan kalau di web itu ada yang elemen itu nanti disablednya itu true atau false gitu. Bisa diedit atau enggak. To be empty, apakah dia empty atau enggak, kosong atau enggak kontainernya, dia enable atau enggak, fokus atau enggak, visible atau enggak, terus juga kelihatan di viewport atau enggak. Ada terus juga misalnya kita elemennya itu misalnya kayak gini nih. Kita pengen ngecek di sini nih. Kita mau ngecek si isi dari sel elemen yang ini apakah konten, nah ini konten tag ya misalnya ya, kita benar nggak isinya itu mengandung kalimat sesuatu, misalnya mengandung kalimat konten atau enggak gitu. Terus juga punya atribut, si DOM-nya itu tadi elemennya itu punya atribut sesuatu kah atau enggak gitu. Misalnya ada atribut ID kah atau atribut kelas kah, tergantung yang kita mau cek. Ada banyak sih, ini tinggal baca aja. Nah, mungkin kita langsung ini aja ya, kita langsung ke penggunaannya aja. Jadi ini misalnya kayak tadi yang gue bilang, misalnya kita ini assertion npx playwright test min g assertion. Nah, di test case kita ini, kita kan tujuannya kita buka Google, kita klik Playwright, kita tulis Playwright di text fieldnya, terus kita klik cari gitu. Tapi kita nggak tahu kan apakah sebenarnya emang benar nggak sih si Playwright ini yang tercari atau enggak gitu. Nah, maka itu kita butuh nge-assert nih. Assert itu bisa banyak nih. Kita bisa kayak assert URL-nya, tapi URL-nya karena nggak unik, kita nggak bisa nih, karena kan ini random nih. Kita bisa misalnya kita cek pencariannya apakah udah benar. Kita bisa cek ini nih,
pertama mungkin ini ada nggak si result startnya ini nih. Berarti kan seenggaknya dia udah pindah halaman tuh. Kita udah bisa memastikan dia udah pindah halaman. Kita pengen ngecek ini ada atau enggak ya. Berarti ya kita bisa tambahin wait expect terus page dot locator. Tadi itu kalian bisa lihat dia, oh ini kebetulan dia ID result start kan. Nah karena ini ID kita bisa pakai CSS atau pakai property. Nah karena ini pendek ya, gua maunya pakai CSS aja nih. Ini to be visible. Nah, jadi ini apa maksudnya? Jadi dia bakal ngecek apakah locator atau elemen yang si ini elemen yang ini nih sekitar 74.000 hasil ini ada atau enggak gitu. Kalau misalnya visible ya berarti benar kan. Nah, terus kita mau cek juga nih. Oh, ya ini kita jalanin dulu aja ya. Kita jalanin. Nah, dia udah visible nih. Kalau kita lihat resultnya, tar. Apakah ada resultnya? Oh ya, kita buka aja ini tes playware report. Reveal in Explorer. Nah ini bisa kelihat nih, visible atau enggak. Nah ini visible nih, benar kan, berhasil. Tapi ini kan belum terlalu detail ya. Misalnya kalian pengen tambahin assertion baru misalnya. Assertion barunya apa? Misal kalian pengen ngecek, mau mastiin nih hasil pertama ini beneran playwright enggak atau enggak nih. Nah, kita mau cek nih kan. Kita cek, kita carilah. Nah, ini nah ini kan ada banyak nih kelasnya ya. Kita bisa cek kelas ini apa nih. Oke. Nah kita pengen kita cari dulu lah mana ya yang mau kita asar ya. Ini kita harus pilih-pilih juga nih. Kalian harus bisa juga nih ngemilih yang penting untuk di asar itu yang mana sih. Nah kita cek ini kali ini. Nah ini, nah ini nih kita cek hrefnya ya. Ini sama persis. Nah tapi karena ini href tadi kebetulan kan dia nggak ada ya, kita pakai expert. Di sini ini pakai ini aja. Atributnya kita pakai tadi yang href add href sama dengan value-nya adalah oke, ini value-nya ini. Bentar. Oke. Ini untuk mastiin kita coba dulu ya. Expect-nya benar atau enggak. Oke, kebetulan cuma satu doang ya hasilnya. Jadi ini to be visible. Jadi dengan test case ini ya, kita run. Nah, jadi dia bakal berhasil nih. Dan kalau kita lihat resultnya, dia juga benar nih. Jadi tadi yang gue bilang, pertama dia ngecek apakah si result startnya ini ada atau enggak. Kebetulan ada nih. Terus kita cek juga memastikan yang paling atas benar nggak ada yang playwright ini. Benar ternyata ya. Jadi ini kita udah bisa mastiin test case yang kita bikin itu tuh udah benar-benar valid nih assertionnya ya. Karena kita udah ngecek ada result startnya, berarti udah menandakan kalau misalnya halamannya udah berubah. Terus kita juga udah mastiin ada yang mengandung result dari si playwright URL-nya gitu. Dan ini kalian bisa pakai banyak sih, jadi nggak harus ini aja. Misalnya kita pengen buka situs tokopedia.com lah misalnya ya. Kita mau tokopedia.com.
Terus kita mau ngecek tadi yang gue bilang teks lah misalnya. Ada nggak kita cek nih elemen ini. Elemen ini enggak sih, ini nggak bisa sih. Bentar ya, kita cari dulu deh. Nah, nih. Trending ini aja ya. Kita ambil copy as selector, kita copy as selector. Kita mau ngecek si bagian trending ini punya teks nggak? Contain text. Tadi kita pengen ngecek ada nggak hasil ini tuh contain text Lenovo gitu ya. Kita pengen cek dia punya Lenovo nggak? Nah, kita coba jalanin nih. Nah, ini berhasil nih. Nah, ini penggunaan konten ya. Nah, itu bisa kalian lihat. Jadi dia bakal ngecek apakah elemen itu tadi punya teks Lenovo atau enggak gitu. Dan kebetulan ada kan, makanya dia berhasil juga. Nah, jadi ini sih maksud gua. Jadi yang assertion ini tuh kalian bisa pakai kalau gunanya adalah untuk memvalidasi hasil tes kalian script kalian sebelumnya gitu. Bisa juga sebenarnya biasanya dipakai juga selain untuk validasi result dari sebuah tes, kalian bisa juga ini kita balikin lagi. Penggunaan real life-nya ya, selain untuk ngevalidasi result test case kalian, bisa juga dipakai untuk ngevalidasi apakah elemen itu udah ada atau enggak. Misal, kalian kan kemarin itu gue pernah bilang ini ya. Oh, mana di sini? Oh, di sini dia nggak ada ya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini bentar config. Nah, jadi config di Playwright itu dia ada yang namanya tuh timeout. Mana ya? Timeout. Nah, di sini nih timeout ya. Nah, di define config ini nih. Jadi di config kita, jadi kan sebenarnya Playwright itu tuh sesuai pengertiannya kemarin itu adalah framework yang mana dia tuh punya auto wait ya, yang berdasarkan timeout yang di define oleh si Playwright-nya. Itu tuh bisa di iniin jadi sini nih timeout. Jadi timeout ini adalah misalnya kita kasih timeoutnya ini millisecond 10 detik, berarti kalau test case-nya melebihi dari 10 detik dia bakal otomatis gagal. Ini global timeout lah istilahnya. Ada juga yang namanya itu expect. Expect itu adalah expect itu dia punya timeout sendiri juga nih. Nah, misalnya kita kasih expect timeout 5 detik gitu. Nah, bedanya apa? Di timeout ini nah ini nih. Timeout for each test. Jadi misalnya kita kalau nggak kita define by default itu tuh satu test case cuma 30 detik. Jadi misalnya ini gua komen ya. Ini timeout expect ini by default 5 detik ya by the way. Ini gua komen. Terus di sini gua kasih lah page.sleep apa ya? Wait for timeout misalnya gua kasih lah 60 detik ya. Ini tuh bakal gagal sih jadinya. Jadi dia bakal nunggu 1 menit. Kok dia nggak jalan ya? Oh, karena gue ngubahnya di locator. Oke. Salah. Di assertion. Oke. Ini bakal gue jalanin. Test assertion hidden. Await page for wait for timeout. Oh.
60.000 dong. Jadi 60 detik dia bakal nunggu dulu tuh 60 detik 1 menit. Tapi karena si global timeout kita itu cuma 30 detik, nanti tuh pasti test case kita bakal gagal nih. Gagalnya itu adalah gagal timeout. Nanti kita tungguin aja ya 1 menit. Ya ini. Nah tujuannya apa? Jadi ini lanjutan ya. Ini sekaligus kita ngebahas advanced config lah jatuhnya. Jadi si config ini tuh kita define tujuannya adalah pertama. Nah ini kan gagal kan jadinya gara-gara test timeout 30 detik exceeded gitu. Jadi misalnya kalian bikin sebuah test script yang mana test script kalian itu tuh kayak kompleks lah intinya. Dan ya best practice-nya sebenarnya si satu test case itu emang kita harus batasin lah. Misalnya kita batasin ini kan 10 detik, mungkin 1 menit lah ya kita batasin. 1 menit lah untuk satu test case automation itu kayaknya udah cukup lah. Nah 2 menit deh kalau gitu. 2 menit itu berarti 120 dan expect ini tuh 5 detik aja nggak apa-apa. Misalnya dia ini berkaitan juga dengan auto wait-nya si Playwright. Jadi kalau si Playwright itu selama dia nggak kita kasih explicit timeout nih, si function ini, dia tuh bakal otomatis mencari terus nih. Misalnya dia nggak nemu nih si type.search ini nih, dia tuh bakal mencari-cari terus nih sampai dia nemu. Oh, misalnya ini gua ganti ya, ini kayak gini, ini kan pasti nggak ada nih. Dia tuh bakal otomatis nyari terus. Dan tesnya itu nggak bakal gagal sampai selama 120 detik ini habis nih. 120 detik habis baru nih dia gagal time out, errornya pasti. Makanya biasanya selain untuk si assertion ini dipakai untuk nge-assert atau ngevalidasi hasil tes kita, biasanya nih kalau best practice kalau gua yang pakai gitu ya, gua juga biasanya tuh bakal pakai untuk ngevalidasi apakah sebuah locator ini itu ada atau enggak gitu. Misalnya ini. Nah ini tuh gue bakal ngecek nih si ini tuh visible atau enggak nih. Ini kan kita mencari pura-puranya kita mencari ini ya DW ini nih visible atau enggak nih. Kalau visible baru dia nge-fill gitu kan. Karena si expect ini dia memakai timeout yang berbeda dengan timeout global untuk test case. Jadi misalnya ternyata si elemennya itu nggak ada, test case-nya instead of menunggu lama untuk gagal, jadi dia cuma bakal kan kita ngedefine expect nih misalnya 5 detik ya, 5 detik nggak nemu, yaudah dia langsung gagal gitu. Jadi tes kalian tuh juga waktu kalian yang terbuang itu nggak lama juga gitu untuk menunggu test case yang sebenarnya emang harusnya gagal. Misalnya kayak mungkin si engineer kalian mengubah sesuatu ID-nya gitu misalnya, atau mungkin karena kalian pakai OXPath atau CSS yang panjang yang tiba-tiba di iterasi web kalian yang versi selanjutnya dia berubah ya kan dia jadi gagal gitu kan. Kalau misalnya kalian nggak pakai assertion untuk memastiin elemennya udah ada atau enggak ya pasti kan kalian bakal test case kalian tuh bakal ngeran sampai menungguin si global timeoutnya ini habis nih. Jadi jatuhnya ya mungkin test case kalian misalnya kalau misalnya benar cuma jalan 10 detik tapi karena kalian nge-config di config-nya itu tuh 1 menit gitu ya. Jadi untuk gagal kalian bakal ketahuan hasil gagalnya itu ya setelah menunggu 1 menit, dan itu kan nggak bagus ya, nggak apa ya namanya, nggak bener gitulah jatuhnya. Jadi ya itu sih. Oh ya ini karena udah agak malam ya, jadi makanya gue juga nggak hidupin lampu, makanya itu agak gelap sih videonya ya. Jadi ya itu sih. Jadi assertion ini berguna selain untuk kalian pakai di ngemastiin test case kalian udah benar atau belum ya, berarti kita bisa juga dipakai untuk mastiin elemen yang bakal kita klik atau kita fill atau kita apapun kita pakai gitu udah ada atau enggak gitu. Jadi ya kita bisa pakai yang test visible, atau misalnya kalian ada sebuah project di mana setelah diklik satu button ini elemen itu tiba-tiba yang awalnya visible jadi nggak visible gitu. Nah itu bisa dipakai yang to be hidden gitu, atau
to be hidden, atau bisa pakai negating matcher ini nih. Kalau negating matcher ya berarti to be visible ya. Berarti kalau biar dia nggak visible, kita ngeceknya ya not titik apa dot to be visible. Jadi ya contohnya misalnya kita ini not to be visible ya. Nah, ini kan kita anggap ini mungkin anggap aja ini elemennya ada sebelumnya ya. Tapi kalau kita ngecek dia nggak ada gitu, ya udah, ini pasti berhasil sih. Nah, karena ya dia ngecek nge-assert value-nya tuh emang harusnya nggak ada gitu. Gitu. eh Terus juga ada juga kan kadang kita butuh nge-assert nih. Misalnya kita butuh sebuah test script di mana dia tuh ada kayak logic itu loh. Misalnya habis ngeklik ini bisa ada dua kemungkinan nih, bisa aja dia sebuah teks ini muncul atau teksnya nggak muncul gitu. Tapi kalau teksnya muncul, kita pengen itu nge-assert teksnya itu ada gitu. Nah, kita bisa pakai soft assertion. Soft assertion itu apa? Kalau kita pakai assertion yang biasa, ini itu kan dia bakal ketika assertionnya itu salah gitu value-nya. Misalnya kalau kita cek to be visible, tapi ternyata dia nggak visible tuh, dia bakal gagal kan test case-nya. Nah, kalau pakai soft assertion, misalnya dia to be visible tapi ternyata dia nggak visible ya, itu tuh nggak bakal ngebikin test case kalian gagal. Dia cuma kayak di reportnya nanti bakal ngasih tahu nih, oh ini nggak visible gitu, tanda X lah paling biasanya. Nah ini makanya tuh dia bilang, oh dan oh ya ini, tapi di sini dia bakal nge-mark tesnya as failed sih, tapi ya ini kelemahannya sih. Kalau misalnya pengen nggak di mark as fail, mungkin bisa pakai try catch atau apa gitu. Tapi ya, tapi itu sih. Maksudnya ini bakal kalian pengen sebuah test case itu tetap flow-nya tetap lanjut walaupun sebuah waktu di asser itu dia gagal gitu. Nah, ini bisa pakai self assertion, terus juga bisa pakai custom message misalnya dia gagal gitu kan. Misalnya ini get by tag to be visible, tapi ternyata dia nggak visible. Nah, kita pengen error message-nya itu custom kita lah, misalnya should be login gitu. Nah, jadi dia nanti bakal di reportnya bakal muncul kayak gini. Nah, terus ini yang tadi configure itu yang gue bilang di ini. Terus to pass you can retry block of code until they are passing successfully. Nah, ini berarti dia ngulang-ngulang lah jatuhnya ya. Gitu sih. Jadi untuk assertion itu ya ini sih. Jadi bergunanya itu adalah di mana ketika kita menggunakan assertion, kita itu bisa ngevalidasi sebuah test step dari test script kita untuk memastikan kalau yang kita kerja itu sebenarnya udah benar atau enggak gitu. Terus juga bisa juga dipakai untuk memastikan elemen yang kita mau klik atau kita ubah-ubah lah itu dia ada atau enggak gitu. Jadi seenggaknya biar test case kalian kalaupun emang misalnya gagal, kalian nggak menunggu sampai time out si test case-nya. Itu aja sih. Dan ya kita karena ini udah 20 menitan juga, kita bisa ketemu di part selanjutnya. Bye bye.